Oke, jadi setelah kejadian itu kami setelah kejadian itu kita lakukan biotreatability study. Ya, jadi ini bagi saya tantangan yang sangat besar sekali karena biasanya orang MIPA itu kerjanya kan cuma di laboratorium gitu ya. Tahu-tahu dihadapkan kerjaan begitu gede gitu. Ini kondisi sumur yang sudah mampet, tadi kan nembur ya. Ini sudah bisa diatasi. Seharusnya seperti ini sih lapindo. Kalau bawahnya itu bagus, tapi lapindo itu bawahnya itu keropos, jadi jebolnya kemana-mana gitu ya. Nah, kemudian kita mulai pengambilan sampel di atas pit penampungan tanah terkontaminasi yang akan diolah dengan metode bioremediasi. Jadi kita ngambil sampel kemana-mana. Di sini tujuannya adalah kita ingin lihat berapa TPH-nya. TPH itu total petroleum hidrokarbon. Ya. Jadi berapa kandungan minyaknya di tanah. Kemudian kita lihat kedalamannya sejauh mana dia sudah mulai merembes ke dalam tanah. Kita juga lakukan itu. Kemudian kita coba uji juga porositasnya. Jadi ini sebenarnya penelitian saya itu berangkatnya dari proyek. Kemudian saya mencoba nantinya bagaimana secara saintifik ini bisa saya kembangkan gitu ya. Nah itu tadi sudah gradual gitu. Apa yang di slide sebelumnya? Itu 16, 8, 11, 2. Oh ya turun. Karena gini apa? Campuran tanah dengan nyanunya itu juga nggak mungkin homogen gitu ya. Kemudian berat jenisnya minyak itu kan relatif lebih kecil dibandingkan air, sehingga malah TPH-nya kelihatannya lebih banyak itu di atas. Ya, maksudnya 50 itu lebih kecil dari 100 Pak. 50, oh ya itu makanya kan kondisi fixnya itu kan mereka hanya tadinya bikin apa kolam gitu ya, terus ditumpuk campur tanah segala macam. Kita minta di ekskavator kedalaman sekian, kita ngambil berdasarkan itu. Jadi ini juga menunjukkan bahwa kondisi tanahnya tidak homogen ya, jadi seperti itu. Berapa titik ngambil Pak? Apanya? Satu kedalaman misalnya 50, 100. Di sana kita membuat ada 2 pit gede, kira-kira 20 kali 50 gitu ya. Itu sebetulnya kalau ini tujuannya hanya untuk secara kasar. Kita ngambil beberapa titik, kita nanti ada teknik samplingnya, nanti saya perlihatkan juga. Biasanya satu pit gitu itu ada 45 titik. Secara random kita ambil, tapi sistematik random ya. Di sini kita mengukur porositas tanahnya. Jadi kita ingin menguji apakah kita bisa lakukan proses bioremediasi itu tanpa liner atau pakai lines. Kalau porositasnya itu lebih besar dari 10 pangkat -4, itu kita perlu pakai lines nantinya. Kemudian ini pengambilan sampel juga untuk mikrobiologinya ya. Nah, Pak, tadi ini untuk mikrobiologinya, kemudian ini isolasi mikrobiologinya. Saya orang kimia, tapi istri saya orang biologi, jadi saya kerjasama dengan istri saya. Yang pakai baju biru ini istri saya. Ya, oke, jadi saya kerjasama dengan istri saya. Istri saya biologi. Oke, selanjutnya aja karena slide-nya banyak banget. Nah, ini pekerjaan istri saya, dia mulai mengkulturkan mikroba, kemudian membuat isolasi bakteri ya. Nanti akhirnya bakterinya saya yang pakai. Silakan. Nah,
Ini petugas laporan saya. Ini proses isolasi bakterinya. Silakan nanti. Nah, ini proses pemurnian bakteri. Jadi dari sini nanti akan tumbuh berbagai macam bakteri. Kemudian tiap-tiap koloni nanti akan kita uji. Silakan. Ini proses seleksi. Nah, ini kita uji bakteri yang bisa tumbuh di minyak. Tidak semua bakteri bisa tumbuh di minyak ya. Terus ini kita seleksi yang bisa tumbuh di minyak ya kan? Nah, ini kita temukan waktu itu di beton ada 7 macam bakteri ya. Kemudian bakteri ini kita buat isolat murninya. Nah, ini kultur yang terseleksi. Jadi nanti kita udah punya stok semacam ini. Biasanya kalau orang MIPA kerjanya hanya sampai di sini, nggak mikir gedenya nanti seperti apa gitu biasanya. Terus, nah ini kita kulturkan dalam media yang lebih besar. Jadi nanti dari 1 tabung menjadi 100, 100 menjadi 200, nanti menjadi 2000 liter. Silakan. Kemudian kita lakukan percobaan yang sederhana. Pakai, kebetulan di rumah ada akuarium, bisa coba pakai akuarium aja lah. Terus 25 kg tanah terkontaminasi. Kita kasih bakteri, kita aduk-aduk. Tentunya di sini juga tanahnya ini kita campur juga dengan building agent. Building agentnya itu kita pakai serbuk kayu. Tujuannya adalah untuk pertama memperbesar porositi tanah supaya bakteri itu bisa bernapas, karena bakteri yang kita gunakan itu bakteri aerob. Terus silakan. Nah, ini percobaan sederhana, kita udah senang. Selama 4 minggu ternyata ada perbedaan. Yang tadinya awalnya lembek semacam ini, teksturnya kok berubah mulai rapuh segala macam. Berarti bakteri kita bisa bekerja gitu. Ini hipotesis awalnya seperti ini. Bakteri kita bisa bekerja, dan kita menggunakan bakterinya bukan satu macam tapi konsorsium. Semuanya kita campur gitu. Karena petunjuk KLH-nya di KN 123 itu yang dianjurkan untuk dipakai adalah bakteri konsorsium. Silakan. Nah, ini kita lakukan analisis TPH setiap 2 minggu sekali. Silakan. Nah, ternyata terjadi penurunan ya. TPH-nya turun, kemudian bakterinya naik populasinya. Ini dalam hitungan minggu. Silakan. Nah, ini kita nanti bisa dari grafik ini ya. Kita prediksi kira-kira waktu untuk mencapai di bawah 1% itu berapa minggu. Ya, jadi yang diwajibkan oleh KLH itu untuk mengolah tanah terkontaminasi minyak bumi itu pertama konsentrasi TPH itu di bawah 10% dan harus bisa diturunkan sampai 1%. Maksimal waktu yang diperlukan adalah 8 bulan. Tapi kadang-kadang pihak perusahaan itu tidak mau kalau terlalu lama 8 bulan. Gimana caranya? Kita harus bisa bekerja lebih cepat, kalau bisa 4 bulan, kalau bisa 2 bulan gitu. Nah, itu tentunya ini memberikan tantangan kepada saya untuk bagaimana mengembangkan ini ya. Terus ya, ini keterangan grafik dari itu tadi. Silakan lagi. Ini grafik TPH sama TPC. Silakan. Ini kontrol aja untuk itu. Kemudian akhir daripada percobaannya satu juga, tapi itu yang diminta oleh KLH juga. Kita harus uji LD50 apakah nantinya sudah aman atau belum. Jadi ini juga ada peluang untuk diteliti ke arah sana, karena kami pernah seminar bareng